Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD 1 Larejo yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari ketika saya menjadi calon guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Sudah pernah mendengar apa belum Bapak Ibu? Sudah ya? Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif itu perlu dibangun di suatu kelas dengan beberapa tahapan. Yang tahapannya nanti akan kita pelajari tentang segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi? Belum. Sama, sebelumnya saya juga belum pernah mendengar, tapi setelah saya mempelajari modul 1.4, akhirnya saya sedikit banyak memahami tentang apa itu segitiga restitusi. Kemudian ada beberapa langkah dan strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dalam mengembangkan karakter peserta didik, yaitu yang pertama posisi kontrol guru. Hubungan antara guru dan peserta didik itu merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah, karena hubungan tersebut akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu sangat penting bagi guru untuk memahami bagaimana cara memposisikan diri saat berhadapan dengan peserta didik sehingga penggerak utama kegiatan pembelajaran saat kita berada di dalam kelas jelas. Faktor pertama adalah kontrol kita sebagai seorang guru. Kita bisa menahan emosi kita apa tidak ketika kita berhadapan dengan berbagai macam murid dengan berbagai macam karakter. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Dan di sini saya kemarin sudah mempraktikkan bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita laksanakan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan dengan kelas. Kelas kita buat seperti apa? Aturan-aturan yang ingin kita terapkan dan ingin dilaksanakan oleh siswa seperti apa? Kita tidak menyuruh siswa untuk melaksanakan aturan yang kita buat, tapi kita memfasilitasi siswa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan dengan aturan dan tata tertib yang memang sudah dibuat oleh sekolah. Selanjutnya adalah tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak boleh menghukum siswa ataupun memberikan penghargaan yang berlebihan kepada siswa. Itu akan nanti jangka panjangnya itu akan membuat cara berpikir siswa melakukan sesuatu itu karena ada hal-hal tertentu yang bagi siswa itu nanti akan merusak mental siswa. Mungkin karena saya kalau nggak disiplin nanti dimarahin ibu guru atau bapak ibu guru. Nanti jadi kedepannya dia kalau nggak ada bapak ibu guru dia tetap akan melaksanakan suatu kesalahan. Kemudian tahapan-tahapan restitusi itu yang pertama adalah menciptakan disiplin yang positif. Jadi pertama kita laksanakan adalah tadi membuat kesepakatan. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi kita buat dulu. Kenapa kok kita harus melaksanakan suatu disiplin positif kepada siswa? Kita tanya dulu siswa. Kita beri
tentang budaya positif bukan karena dari ketakutan siswa atau dari penghargaan yang diberikan oleh guru. Jadi berdasarkan hati nurani siswa. Jika saya melakukan suatu kesalahan, maka nanti saya akan merugi. Jadi siswa secara sadar melaksanakan kegiatan positif. Kemudian stabilkan identitas. Jadi siswa dan guru sebagai fasilitator memfasilitasi siswa bagaimana siswa nanti menstabilkan identitasnya. Jadi saya ini siapa, ketika saya di sekolah itu harus berbuat seperti apa, jika saya melakukan kesalahan nanti dampaknya kepada saya itu seperti apa. Kemudian validasi tindakan. Kemudian kalau memang siswa melakukan suatu kesalahan, contohnya siswa datang terlambat, kita berikan fasilitas tentang validasi tindakan, yaitu bisa dengan tanya jawab. Kenapa kok kamu melaksanakan kesalahan? Contohnya tadi tentang bagaimana siswa itu terlambat sekolah. Kenapa kok terlambat sekolah? Kemudian kalau kamu terlambat sekolah bagaimana? Jadi siswa bisa menyimpulkan dari kesalahannya, dampaknya, kemudian apa yang dia harus kerjakan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Dan cara kedepannya seperti apa? Itu siswa bisa menyimpulkan sendiri dan melakukan sendiri dengan cara segitiga restitusi yang dijalankan oleh guru. Kemudian serta menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah kita sepakati tadi keyakinan kelas bersama-sama, kemudian validasi tindakan, ketika siswa melaksanakan suatu kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Oh, keyakinan kelas yang pertama dibuat bersama-sama dengan siswa itu seperti apa? Tidak boleh datang terlambat, Bu. Oke. Ketika siswa membuat kesepakatan bersama, kemudian siswa melakukan kesalahan tentang datang terlambat, berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas datang terlambat, nanti siswa harus bagaimana, jadi dia sudah tahu. Begitu ya Bapak Ibu guru tentang bagaimana segitiga restitusi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang segitiga restitusi? Bagaimana? Masih ada yang bingung tentang segitiga restitusi? Jadi nggak ada hukuman gitu. Di otak kita, di mindset kita yang sekarang nggak ada hukuman, tidak ada penghargaan yang berlebihan. Adanya adalah restitusi. Jadi ini hal yang baru bagi kita. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa adanya paksaan yang berlebihan dari Bapak dan Ibu guru. Begitu ya, kita restitusi, hal yang baru bagi kita semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Ya, gimana, Bu? Saya mau tanya dulu, bagaimana perbedaan antara restitusi dan konsekuensi? Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau restitusi itu usaha untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia dengan sadar memperbaiki kesalahan mereka tanpa adanya paksaan dari guru. Kemudian perbedaannya apa Bu tadi? Yang kedua? Konsekuensi. Jadi kalau restitusi itu adalah tindakannya, kemudian kalau konsekuensi itu adalah hal yang akan mereka lakukan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau saya melakukan kesalahan ini, saya harus bagaimana? Konsekuensinya seperti apa? Dampaknya kepada saya seperti apa? Begitu ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk Bapak Ibu guru bisa berkumpul di sini dalam diseminasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziaul Khairiyah, guru SD 1 Larekrejo. Setelah mengikuti diseminasi ini tentang budaya positif dari Bu Betty, saya akhirnya bisa memahami apa itu budaya
positif, dan restitusi, serta penerapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.